Halo, shalom saudara, selamat pagi, salam sejahtera. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kasih karunia Tuhan tetap melindungi setiap kita. Dan semoga dimanapun saudara ada dan beribadah pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, kita boleh tetap bersama-sama memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Mari saat ini saudara, kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan. Segala ucapan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu karena Engkau baik. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, membawa diri kami sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah segenap kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, sehingga pagi hari ini saat kami datang ke hadapan-Mu, kami dapat menyembah-Mu dengan sepenuh hati tanpa intimidasi. Terima kasih Tuhan, kami mau mensyukuri kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Betapa luasnya dan dalamnya kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah segenap pujian yang kami mau naikkan ke hadapan-Mu. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan.
bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang. Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra. Begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang. Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra. Begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetia, tiada terhitung, tiada terhitung. Pertolonganmu tiada terhitung. Kebaikanmu dalam hidupku, kasih setiamu lebih dari hidup kami, Tuhan. Mari kita ambil waktu kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Dimuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kasih setiamu yang menopang segenap kehidupan kami. Kami boleh sehat pagi hari ini, kami boleh kuat saat hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami, karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami setiap waktu di dalam hidup kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu, Bapa yang baik, tak pernah meninggalkan kami.
Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan, tiada terhitung, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kebaikan-Mu, dalam hidupku. Haleluya. Seperti ini pujian mengatakan bahwa Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah tempat pertahanan kami. Kami mau memuji-Mu sebab Engkau Allah yang hidup. Kami tinggikan Engkau selama-lamanya demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami siap memuji-Mu lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, ada satu pujian lama yang mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Kita mau naikkan ini bersama-sama saudara. Kita mau deklarasikan, kita mau katakan bahwa kasih-Nya, kasih Yesus tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. katakan tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Kasih Yesus ajaib buat setiap kita. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, yes, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan kasih-Nya tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Katakan tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Mari kita mau katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus
Yesus saja, Yesus saja, Yesus saja Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. haleluya. Musik memuji Tuhan. Mari saudara, kita mau sekali lagi katakan bahwa Yesus ajaib. Haleluya. Yesus saja Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Katakan tak berubah Tak berubah kasih-Nya. setiap hari, Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. katakan tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi sampai bumi. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus saja Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus ajaib. Yesus saja Dia berkuasa. Ada mujizat. Katakan ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus saja. Haleluya. Kami memuji-Mu karena kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya. Kita mau naikkan satu pujian lagi saudara, yang berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Kita mau serukan namanya bersama-sama. Haleluya. Say, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala rajaan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan kami Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya Allah yang luar biasa. Luar biasa.
lebih lagi. Katakan serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami puji nama Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi, saudara, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami begitu mengucap syukur karena kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, Tuhan. Meskipun saat hari-hari ini adalah saat-saat yang sulit bagi kami umat-Mu, namun kami begitu percaya bahwa pertolongan-Mu selalu ada untuk setiap kami yang datang, setiap kami yang dekat dengan Engkau. Dan hanya di saat kami memanggil nama-Mu, di saat kami mencurahkan segala isi hati kami akan merasa tenang, kami akan beroleh kemenangan. Dan di dalam kasih-Mu kami merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus pembebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa tenang.
Sungguh besar kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua bimbingan, tuntunan, dan perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami. Kalau siang hari ini kembali kami boleh beribadah di gereja-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu yang akan disampaikan juga melalui media. Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau memberkati kami, terutama hamba-Mu ini Tuhan. Kau beri hikmat dan pengertian agar dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan baik. Segala kelemahan dan kekurangan hamba-Mu ini Kau sembunyikan di balik salib-Mu. Biarlah di dalam ibadah ini hanya nama-Mu yang diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima firman-Nya katakan amin. Ya, shalom. Saudara-saudaraku, terutama jemaat Episkopos Pemilices, siang hari ini firman Tuhan akan berbicara atau memiliki tema damai itu indah. Di dalam menjalani hidup, sering kita merasa takut dan gelisah, sehingga kita kehilangan damai, lalu membuat kita marah, kecewa, ada juga yang putus asa. Sesuatu yang terjadi indah, yang tadinya indah menjadi suram. Bagaimana agar hidup ini menjadi damai? Kepada siapa saja kita harus berdamai. Mari kita buka Alkitab kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Ya, silakan dibaca. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, Yusuf mengalami perubahan kehidupan yang sangat kontras, yang sangat drastis. Dari seorang anak kesayangan, anak orang kaya, tetapi tiba-tiba dia harus menjalani hidup sebagai budak. Sungguh perubahan di luar daripada apa yang dia pernah pikirkan. Sungguh kejadian yang sangat luar biasa dialami oleh Yusuf. Tapi di sini kita melihat mengapa Yusuf disertai oleh Tuhan dan mengapa Yusuf bisa melewati kesulitan itu dengan baik. Kita mau belajar bagaimana Yusuf bisa melewati kehidupan dengan baik. Dan mengapa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Apa yang dialami dunia saat ini, apa yang kita alami saat ini, tiba-tiba berubah drastis, keadaan berubah drastis, situasi dan kondisi berubah. Namun bagaimana kita bisa melewati ini semua? Bagaimana agar semua ini menjadi indah pada waktunya? Yaitu kita harus memiliki damai di hati. Kita harus memiliki damai di hati. Kita harus bisa berdamai. Dan kita harus melangkah ke arah yang benar. Banyak orang akhir-akhir ini salah dalam melangkah. Ketika menghadapi tekanan yang berat, menghadapi cobaan yang berat, lalu kita kecewa. Kita mulai menyalahkan. Ya, banyak orang-orang di sekitar yang kita salahkan. Kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan kondisi, tetapi kita tidak berbuat apa-apa sehingga kita kehilangan kasih. Maka dari itu, kita harus bisa melangkah dengan benar. Kita harus punya tujuan yang benar sehingga damai yang di hati kita ini, kasih yang Tuhan berikan tidak hilang dari hidup kita. Kita lihat 2 orang murid Tuhan, ya, dan ketika mengalami perubahan, dia melangkah ke arah yang salah. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal
24 ayat 13 dan 14. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, mereka berdua pergi meninggalkan Yerusalem. Mereka menuju Emmaus. Emmaus artinya kolam air hangat. Ya. Nah, kita melihat 2 orang ini ketika Yesus di atas kayu salib, ya, salah satunya ada di situ. Ya, dia ini yang pergi Kleopas berdua. Sedangkan istri Kleopas pada waktu Yesus disalib, istri Kleopas ada di bawah salib Yesus. Mengapa orang ini pergi meninggalkan Yerusalem? Mengapa kedua murid Tuhan ini menjauh dari Yerusalem? Karena dia mengalami ketakutan. Yang tadinya dia bebas, bisa berjalan ke sana kemari, bisa bercerita tentang firman Tuhan, bisa menginjil, dan tiba-tiba mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Setelah Yesus ditangkap, mereka semua ketakutan dan mereka lari dari Yerusalem. Menghadapi perubahan kondisi, situasi yang begitu mendadak, mereka tidak siap. Sehingga mereka lari menjauh dari Yerusalem. Dan akhir-akhir ini, orang-orang yang tidak siap menghadapi perubahan hidup ini, menghadapi keadaan di kota ini, keadaan di negeri ini, bahkan di dunia ini, banyak mereka yang lari menjauh dari Yerusalem. Banyak mereka yang lari menjauh dari Tuhan. Mengapa mereka lari menjauh? Karena mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Mereka kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga kasih-Nya itu yang sudah Tuhan berikan tidak lagi dapat dia pergunakan. Dia tidak lagi mengasihi Yesus. Dia juga tidak lagi mengasihi sesama. Dan dia berusaha melarikan diri jauh dari Yerusalem. Walaupun pada akhirnya setelah Yesus menjumpai dia, ya, setelah Yesus bertemu dengan dia, maka dia kembali ke Yerusalem. Nah, siang hari ini mungkin di antara kita yang sudah mulai berpikir untuk melangkah meninggalkan Yerusalem, untuk mulai mencari alternatif-alternatif lain, untuk mendapatkan damai, untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kesehatan. Mari ingat, Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Dan mari kita ingat, kalau Tuhan mampu memindahkan kita yang seharusnya masuk neraka bisa pindah ke surga, apalagi cuma karena kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Kalau kita percaya dan menggantungkan harapan kita sama Tuhan, Tuhan pasti bisa mengubahkan hidup kita. Tuhan pasti bekerja bersama kita. Nah, seringkali dalam situasi kondisi yang seperti ini, dalam menghadapi perubahan drastis yang mendadak, kita berpikir seperti ini. Habakuk 1 ayat 2, 4 dan 5. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Haleluya. Ya, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi kita harus mengalami hal ini? Berapa lama lagi kita harus menghadapi hidup yang seperti ini? Mengapa kita sudah berdoa, kita sudah berteriak kepada Tuhan, tetapi sampai hari ini Tuhan belum juga ya ikut bekerja menolong kita. Tuhan belum juga memberikan pertolongan. Seakan-akan kita melihat hukum itu terbalik. Orang yang jahat malah hidupnya lebih enak. Orang yang berdosa malah hidupnya lebih enak. Dan orang yang percaya dengan Tuhan kok mengalami tekanan yang berat. Seolah-olah seperti itu. Sesungguhnya
Mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka yang tidak bersandar sama Tuhan, mereka akan mengalami tekanan yang jauh lebih berat dari kita. Tetapi kita yang bersandar sama Tuhan, Tuhan pasti merubahkan hidup kita. Sebab Habakuk ini setelah dia menyadari, dia akan berkata, ternyata berkat Tuhan itu baru setiap hari. Nah, sama halnya seperti yang dialami. Mengapa kita seringkali tidak kuat menghadapi perubahan yang mendadak? Kita sudah rajin beribadah, kita sudah rajin berdoa, tetapi kenapa kita masih selalu ragu, masih selalu bimbang? Karena seringkali orang Kristen ini beribadah hanya senang dengar cerita. Dia tidak mau jadi pelaku. Dia tidak mau menghidupi firman. Hal itu terjadi dan dialami, ya. Dialami oleh Gideon. Ketika Gideon ada di bawah pohon tanbartin, Tuhan datang menjumpai Gideon. Lalu Tuhan bilang, "Hai pahlawanku yang gagah perkasa." Gideon bilang apa? "Mana buktinya? Hidup kami susah. Hidup kami menderita. Bukankah kami pernah mendengar cerita oleh nenek moyang kami, Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu luar biasa. Dia bisa membawa umat Israel menyeberang laut Tiberon. Dia bisa merubah air menjadi pahit menjadi manis. Tetapi hari ini mana?" Jadi kalau kita belajar atau kita membaca firman Tuhan, mendengar firman hanya sebagai cerita, ya, tidak kita imani, maka pada saat kita menghadapi kesulitan besar, saat itulah kita tidak bisa menggunakan iman kita. Rapuh dan kita akhirnya gelisah dan takut. Akhirnya kita ragu dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini kita mengalami satu masalah yang luar biasa, menghadapi perubahan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, mungkin bagi yang muda-muda nanti masih bisa bercerita kepada cucunya nanti, dulu kami pernah melewati kesulitan besar yang dialami bukan hanya di kota kami, bukan hanya di negeri kami, tapi di seluruh dunia. Dan kami kuat, kami bisa melewati karena iman. Dan ini bisa kita tanamkan kepada generasi berikut. Jadi kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Apakah kesulitan ini dari Tuhan? Tidak, karena firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak bisa dicobai dan tidak pernah mencobai. Ya, jadi kita tahu bahwa ada satu kesulitan ini. Nah, kita nanti belajar kenapa kesulitan ini terjadi, apa maksud Tuhan, dan siapa yang membuat kesulitan ini. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, inilah yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Di ayat 27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Berarti pada saat-saat seperti ini, hati nurani kita, Tuhan tahu. Mungkin kita karena beratnya menghadapi keadaan ini, beratnya menghadapi hidup ini, kita sudah tidak mampu lagi berdoa. Kita tidak mampu lagi mengucapkan kata-kata doa kita. Tetapi kalau hati nurani kita tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mengetahui itu. Ya, Roh akan membantu kita, akan membangkitkan semangat hidup kita, akan kembali menggairahkan hidup kita, dan akan kembali memulihkan hidup kita. Roh yang menuntun kita berdoa. Dan kalau itu kita lakukan, maka ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita tahu sekarang, ya, mungkin sekarang ini kita belum melihat itu semua, tetapi kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Ingat,
Ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja. Bukan Allah kerja sendiri. Ya, tapi Allah turut bekerja. Untuk apa? Mengubah situasi kondisi yang buruk menjadi baik. Karena jelas dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Artinya kalau yang didatangkan kebaikan, yang ada adalah tidak baik. Nah, dalam situasi kondisi yang tidak baik ini, mari kita undang Allah agar turut bekerja bersama-sama dengan kita. Agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu seturut kehendak Allah. Kerjakan itu dalam rancangan Allah dalam hidup kita. Artinya, kita jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita jangan lari ke sana ke sini. Tetapi kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dalam melakukan aktivitas kegiatan apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita lakukan. Sewaktu bekerja, sewaktu beribadah, sewaktu belajar. Semua kita lakukan atas dasar untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau itu kita lakukan, maka kita akan melihat bagaimana kerja Allah. Dan Allah memanggil kita. Terlebih dahulu Allah mengasihi kita. Kenapa Allah mengasihi kita? Karena memang Allah sangat menyayangi kita. Sehingga agar kita juga bisa mengasihi. Dan jelas Yesus berpesan kepada kita. Kita harus melakukan hal yang terutama. Hal yang terpenting di dalam kita percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki kepercayaan. Seperti kita lihat ada video singkat. Mari kita lihat dan kita tonton video ini. 世上只有妈妈好，有妈的孩子像怀抱，投进妈妈的怀抱，幸福享不了。世上只有妈妈好，美妈的孩子像根草，离开妈妈的怀抱，幸福哪里找？世上只有妈妈好，有妈的孩子像怀抱，投进妈妈的怀抱，幸福享不了。世上只有妈妈好，有妈的孩子像怀抱，投进妈妈的怀抱，幸福享不了。世上只有妈妈好，美妈的孩子像根草，离开妈妈的怀抱，幸福哪里找？世上只有妈妈好，有妈的孩子像怀抱，投进妈妈的。 Nah, kita lihat ya, melalui video ini kita sudah lihat bagaimana kedua orang anak kecil ini
kehilangan orang tuanya. Mereka mengalami perubahan hidup yang drastis. Mereka mengalami keadaan yang sangat sulit. Masih kecil dan ditinggal oleh kedua orang tuanya. Tetapi apa yang membuat mereka tetap eksis dalam hidupnya? Apa yang membuat mereka tetap ada damai di hidupnya? Mereka tetap memiliki semangat menghadapi kehidupan karena mereka tidak kehilangan kasih. Anak yang lebih besar begitu mengasihi anak yang lebih kecil dan dia berjuang. Dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak sibuk meratapi nasib, dia tidak menyalahkan situasi dan kondisi, tetapi dia berjuang dengan apa yang dia bisa, apa yang dia mampu, dan apa yang memang masih memungkinkan dia lakukan itu. Dan mari, keadaan kita memang sekarang mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Yang bekerja mungkin juga mengalami banyak goncangan, pengusaha, pedagang, ya, hamba-hamba Tuhan, semua mengalami. Tetapi dibandingkan anak itu, situasi kondisi yang kita hadapi jauh lebih baik. Anak ini mengalami situasi kondisi yang sangat pelik. Umur masih kecil, ya. Kalau kita lihat mungkin sekitar di bawah 10 tahun dua-duanya ini. Tetapi sudah harus berjuang mencari hidup sendiri. Berusaha sendiri untuk menghidupi hidupnya. Yang lain masih asik bermain, dia sudah berjuang. Tetapi oleh karena mereka tidak pernah kehilangan kasih, sehingga mereka tidak putus asa, mereka tidak berkeluh kesah, tapi mereka hadapi hidup itu dengan penuh sukacita. Mereka hadapi hidup itu dengan penuh semangat. Mari, kita jangan sibuk hanya mengeluh, jangan sibuk menyalahkan orang lain, jangan sibuk menyalahkan keadaan, jangan sibuk menyalahkan situasi dan kondisi. Apa yang masih kita bisa lakukan, lakukan itu. Kerjakan itu dengan penuh semangat dan jangan kehilangan kasih, jangan kehilangan damai. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah rencana Allah yang sangat besar dalam hidup kita. Agar kita bisa merasakan damai itu indah. Ketika kita bisa berdamai dengan Tuhan, kita bisa berdamai dengan saudara-saudara kita, dengan sesama kita bisa berdamai dengan situasi kondisi yang ada, maka disitulah kasih akan tetap dapat kita rasakan dan kasih dapat kita bagikan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita agar kita dapat mengasihi. Agar kita dapat merasakan damai. Nah, kita melihat bagaimana hukum ini dituliskan oleh Tuhan, ya. Hukum yang terutama. Yang pertama dan yang kedua, tapi tetap dalam lingkup hukum yang terutama. Jadi hukum yang paling penting. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang sangat harus kita lakukan karena itu adalah perintah Tuhan. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, mengapa Tuhan mengasihi Yusuf? Ya, mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf tidak pernah kehilangan kasih. Yusuf tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Ketika Yusuf pertama kali datang menjumpai saudara-saudaranya untuk memberikan makanan, untuk menunjukkan kasih. Tetapi apa yang terjadi? Dia dibuang ke sumur, nyaris dibunuh. Setelah itu diangkat, dijual, dan harus menjalani hidup sebagai budak. Yusuf tidak menyalahkan orang tuanya. Dia tidak berkata,
kemana papa mama, kenapa enggak cari saya? Kenapa enggak selidiki? Bukankah papa mamanya orang kaya, banyak bujangnya, banyak pegawainya? Bisa aja dia utus mencari kebenarannya. Atau dia mau lihat sisa-sisa bangkainya, dia mau kubur, bisa aja. Tetapi Yusuf tidak pernah mempersalahkan itu. Saudara-saudaranya yang berbuat, melakukan kejahatan, merancang sesuatu yang buruk untuk hidupnya, dia juga tidak kehilangan kasih terhadap saudara-saudaranya. Nah, kasih inilah yang membuat hidup Yusuf eksis. Dan hari-hari ini banyak orang kehilangan kasih. Banyak orang lebih banyak emosi. Banyak orang lebih banyak mengalami emosi dan marah. Tetapi mari kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya yang yakin bahwa damai itu indah. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Mari kita berdamai dengan sesama kita. Mari kita berdamai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Sehingga kita dapat berubah bersama Yesus. Seperti Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja bersama dengan Tuhan. Kita kerjakan apa yang harus kita hadapi ini. Kita ubah situasi kondisi yang terjadi saat ini bersama Tuhan. Kita lakukan itu. Maka kita akan melihat sesuatu yang indah pada waktunya. Nah, betulkah Yusuf memang tidak memiliki kebencian, tidak memiliki dendam? Walaupun dia sempat kecewa, tetapi dia tidak kehilangan kasih, tidak memiliki dendam. Apa yang menyebabkan dia bisa seperti itu? Karena dia tahu sesuatu yang buruk itu terjadi bukan semata-mata dari Tuhan. Tetapi walaupun kesulitan itu dibuat oleh manusia, diciptakan oleh manusia, orang-orang yang mungkin berniat jahat, tetapi Tuhan tetap bisa melakukan kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, Yusuf menyadari bahwa apa yang akan dia terima dari Tuhan. Ya. Kenapa Yusuf mengalami penderitaan tidak kehilangan kasih? Kalau kita baca dari ayat 18, coba ayat 18-19 saya dibaca. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata dengan mereka, "Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah." Nah, bayangkan. Saudara-saudaranya mengakui akan kesalahannya, merasa dia takut Yusuf balas dendam karena dia sadar dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia perbuat terhadap Yusuf. Dan dia melihat bagaimana Yusuf sekarang ini punya kedudukan, punya kekuasaan, dan bisa untuk melakukan balas dendam. Tetapi Yusuf berkata, aku ini bukan Tuhan. Ya, yang berhak menghukum adalah Tuhan, bukan aku. Aku tahu engkau boleh merancang sesuatu yang buruk, tetapi Tuhan akan gunakan itu untuk kebaikan. Situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, dunia yang mengalami peperangan saat ini akibat ulah manusia. Ya, dia menciptakan sesuatu, akhirnya tidak bisa dia kuasai dan tidak terkendali, dan akhirnya menghancurkan manusia sendiri. Tetapi Tuhan akan menggunakan ini untuk kebaikan. Kebaikan apa yang akan terjadi nanti? Kita akan melihat akhir-akhir ini. Yang orang tadinya gereja dibuka luas, orang malas beribadah. Sekarang orang begitu rindu untuk bisa beribadah. Orang-orang yang mungkin tadinya tidak pernah beribadah karena masing-masing beribadah di rumah, akhirnya dia ikut beribadah dengan suaminya, ikut dengan istrinya, ikut dengan anaknya, ikut dengan orang tuanya. Akhirnya mereka ikut memuji Tuhan. Ya, orang-orang yang tadinya menyepelekan Tuhan karena merasa banyak uang, punya kedudukan, bisa kemana aja semua asal dia mau, sekarang semua tidak berlaku. Uang seakan-akan tidak ada lagi artinya. Dan semua ingat kepada Tuhan. Semua menjerit kepada Tuhan. Baik si kaya maupun si miskin. Semua tetap hatinya sekarang tertuju kepada Tuhan. Dia baru tahu. Dia baru menyadari. Dan ini dipakai Tuhan untuk kebaikan.
untuk menyadarkan semua umat manusia agar manusia tidak hancur dan masuk ke dalam api neraka. Tuhan mengingatkan melalui kesalahan ini Tuhan ubah, digunakan untuk mendatangkan satu kebaikan. Agar umat Tuhan kembali menyembah kepada Tuhan, memiliki cinta yang mula-mula. Yang tadinya mulai redup, yang tadinya mulai suram, yang tadinya mulai dingin, sekarang dihangatkan kembali. Ya, semua orang sekarang rindu untuk berada di rumah Tuhan. Dari agama manapun, semua memiliki kerinduan, ya. Dan ini tidak pernah diramalkan, tidak pernah bisa diceritakan sebelumnya. Hal ini bisa terjadi, ya. Upacara agama besar, Waisak, Ramadan, Paskah, semua tempat ibadah kosong dan belum pernah terjadi. Dan ini terjadi akibat kesalahan manusia. Yusuf percaya ini. Kenapa Yusuf bisa begitu percaya? Karena dia tahu rancangan Tuhan. Ya, jadi kalau kita ingin mempercayai sesuatu, kita harus tahu rancangannya itu seperti apa. Nah, kita lihat rancangan Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Ayat terakhir, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, Tuhan akan mengembalikan hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tuhan merancang sesuatu yang baik agar hari depan kita penuh harapan. Kalau kita mengalami situasi dan kondisi yang buruk akibat kesalahan kita sendiri atau kesalahan orang lain, ingat, Allah akan turut bekerja untuk merubah situasi yang buruk ini menjadi baik. Dan jelas dikatakan di sini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kalau kita tetap berharap, kita tetap mengundang Tuhan di dalam hidup kita tetap merindukan Tuhan, Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Hari-hari ini, ya, beberapa hari yang sudah kita lewati dan hari-hari ini serta hari-hari esok, akan banyak orang mengundang Tuhan, akan banyak orang berdoa, akan banyak orang berseru kepada Tuhan, dan kita percaya firman ini akan digenapi oleh Tuhan. Firman ini akan digenapi tepat pada waktunya. Dan Tuhan akan memulihkan dunia ini seperti semula. Tuhan akan mengembalikan kita ke tempat di mana kita berasal. Hari-hari ini, ya, di Jakarta, di Indonesia, banyak orang rindu untuk kembali ke kampung halamannya dan tidak bisa. Tapi nanti setelah Tuhan pulihkan, mereka akan dapat bebas kembali. Mereka tidak lagi terhambat, mereka tidak lagi terhalang. Namun pada saat ini, ya, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang buruk. Tuhan memberikan damai-Nya untuk kita. Damai itu indah. Apabila kita tidak kehilangan kasih, maka damai itu akan tetap ada di dalam hati kita. Maka dari itu jangan kehilangan kasih Yesus. Ya, kita tahu kasih-Nya bahwa Dia sudah rela berkorban untuk kita, mati untuk kita, menebus segala dosa kita. Bahkan dikatakan bahwa Dia bersedia bekerja sama dengan kita. Dia bersedia menjawab doa-doa kita. Dia bersedia memulihkan hidup kita. Maka dari itu kita jangan lagi ragu dengan Tuhan. Jangan lagi bimbang dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, mari kita angkat satu pujian. Indah rencanamu Tuhan. Indah
rencana-Mu. Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam hidup kita semua. Walaupun kita tidak tahu, walaupun kita tidak mengerti, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dan Tuhan mengetahui seluruh jalan hidup kita. Walaupun berat yang kita alami, walaupun sulit yang kita hadapi, penderitaan yang kita alami tidak seberapa dibandingkan Tuhan. Ketika kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita bisa minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong kita. Pada akhirnya, kita akan merasakan, kini ku mengerti Tuhan. Kini ku mengerti. Benar Tuhan, kami pasti akan mengerti bagaimana Engkau menolong hidup kami, bagaimana Engkau memulihkan hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mengerti Tuhan. Terima kasih Kau telah menolong kami. Kau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena penyertaan-Mu yang luar biasa, oleh karena firman-Mu yang begitu dahsyat, memberi teguran pada kami, mengingatkan kami agar kami jangan kehilangan kasih, agar kami tetap dapat melihat damai itu indah di dalam hidup kami. Walaupun saat ini banyak di antara kami yang tidak mengerti, yang merasa menderita, tetapi kami percaya tepat pada waktunya nanti Kau akan membuat semuanya menjadi indah. Mungkin di antara kami, keluarga kami, ada yang sudah menjauh dari Engkau, ada yang sudah melupakan Kau. Melalui kejadian ini, melalui situasi kondisi ini, kembali diingatkan untuk datang kepadamu. Yang tadinya kami tercerai-berai, sehingga kami dalam satu keluarga dapat beribadah bersama, dapat bersekutu bersama, memuji dan mengagungkan Engkau. Satu dengan yang lain timbul pengertian, saling memperhatikan, saling mengasihi. Yang tadinya kami tidak peduli dengan kesehatan, tidak peduli dengan kebersihan, akhir-akhir ini kami menjadi peduli oleh karena Engkau mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, melalui situasi kondisi yang diciptakan oleh kelompok yang tidak baik, Engkau gunakan untuk kebaikan-Mu, Kau gunakan untuk kebaikan kami semua, Kau gunakan untuk kebaikan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan seluruh doa-doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spends. Saudara, ibadah online dalam rangka memperingati kenaikan Yesus Kristus hari Kamis 21 Mei 2020 dapat diikuti melalui YouTube channel GBI Episcopus Family mulai pukul 7 pagi. Pembicara akan dilayani oleh Pendeta Basirun Sirait. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menaikkan satu lagu pujian, Tak Terbatas Kasih-Mu Tuhan.
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang baik, pagi hari ini kami telah mengakhiri ibadah kami. Kami rindu Tuhan, setiap apa yang kami lakukan pagi hari ini boleh membawa manfaat bagi kami. Kami yang lemah boleh dikuatkan. Kami yang berada di dalam sakit penyakit kami boleh semakin dikuatkan juga dan kami disembuhkan. Kami yang berada di dalam permasalahan dan pergumulan, kami percaya Yesuslah yang menjadi kekuatan kami. Dan kami tidak perlu takut karena pertolongan dan kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan membawa doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat gereja dimanapun berada. Bapak, Engkau yang mengetahui dimanapun kami berada. Engkau juga dengan pengasihan-Mu Tuhan yang menjagai setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan setiap kami walaupun kami terpisah oleh jarak, tidak dapat beribadah kepada-Mu di tempat ini Tuhan. Namun kami mau semakin dekat lagi dengan Engkau Tuhan lewat saat-saat teduh kami Tuhan. Di setiap hari kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu setiap hari. Dan kami boleh menjadi jemaat yang semakin lama semakin bertumbuh. Karena kami mengenal siapa Engkau, siapa Tuhan kami. Dan kami mengenal firman Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan boleh menjadikan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gembala jemaat kami di tempat ini beserta seluruh pemimpin yang ada di tempat ini Tuhan, dari tim penggembalaan, ketua komisi Tuhan, pengurus dan pelayan di tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih Bapak Gembala beserta keluarganya Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan juga yang akan memberikan hikmat, kekuatan buat setiap mereka. Kesehatan yang lebih lagi Tuhan untuk Bapak Gembala beserta keluarga. Biarlah Tuhan kehidupan mereka juga boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan buat setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam hari-hari mereka Tuhan kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai. Tangan pengasihan Tuhan juga yang akan melindungi, memagari. Apapun yang akan menjadi kerinduan mereka Tuhan, apa yang menjadi cita-cita mereka untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya semua yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat pemberitaan firman yang akan diberitakan Tuhan. Setiap mereka boleh menjadi berkat lewat perkataan firman yang Tuhan ilhamkan lewat Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh pemimpin di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu, baik di Vitara maupun di Kapuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk program dan kegiatan gereja kami Tuhan. Untuk saat-saat ini mungkin kami tidak bisa bergabung bersekutu bersama-sama dengan satu dengan yang lain Tuhan, jemaat di tempat ini. Namun kami tetap percaya bahwa jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, kami boleh semakin dikuatkan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dadap dan sekitarnya, untuk lingkungan kami dan juga bangsa negara kami. Kalau kami mengetahui Tuhan bahwa negara kami tidak berada di dalam kondisi perekonomian yang baik. Namun kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan memulihkan keadaan kami. Tuhan juga yang mengetahui pergumulan kami. Mungkin saat-saat ini Tuhan banyak jemaat-Mu yang merasa berada di dalam kesulitan. Namun kami tetap percaya
di saat kami berpegang teguh terhadap firman Tuhan, Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar dan kekuatan buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk bangsa Indonesia Tuhan, hati kami ada bagi bangsa kami. Kami sebagai perwakilan-Mu, sebagai duta-duta-Mu Tuhan, berdoa bagi bangsa ini. Mungkin bangsa ini Tuhan sedang berada di dalam keadaan yang tidak baik. Namun cepat atau lambat kami tetap percaya bahwa virus corona akan dijauhkan dari bangsa kami. Bahkan dari bumi kami. Ajar setiap kami umat-Mu Tuhan untuk lebih mencintai bumi kami. Agar kami juga beroleh yang sama. Setiap kami Tuhan boleh lebih peduli terhadap lingkungan, lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk sektor-sektor politik, keamanan, pendidikan, seluruhnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Untuk Presiden kami Bapak Jokowi beserta wakil dan juga setiap pemimpin-pemimpin dari yang tertinggi hingga tingkat RT dan RW Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa pemimpin yang sudah Engkau pilih adalah yang berasal daripada-Mu. Berikan mereka hikmat serta kekuatan Tuhan di dalam menanggung permasalahan bangsa kami yang saat ini begitu berat Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka visi dan misi yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang mereka jalankan, setiap kebijakan yang diambil, mereka boleh melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, membawa bangsa ini lebih baik lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami umat-Mu hanya bisa berdoa Tuhan dari tempat kami masing-masing. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Atas doa-doa kami alaskan segala doa dan ucapan syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kita mengakhiri doa-doa kita, saudara, kita mau sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Tuhan. Sedang jemaat saleh-saleh Kristus, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai, sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, bersama saya katakan, amin. Amin, Tuhan memberkati.